Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujiannya lah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu hanya mohon kepadanya dalam menjalani urusan kehidupan kita, agama kita, dunia kita, apalagi urusan akhirat kita. Pada pagi hari ini materi kita adalah di surat Al-Baqarah ayat 232. Dari firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Kalimat balaghna ajalahunna pada ayat ini bermakna intahat iddatuhunna. Artinya selesai, habis masa iddah. Kalau kemarin balaghna ajalahunna sudah hampir habis. Ini bermakna intahat iddatuhunna, kalau sudah habis masa iddahnya. Fala ta'dhuluhunna. Kalimat fala ta'dhuluhunna ay la tamna'uhunna minat tazawwuji marratan ukhra. Fala ta'dhuluhunna artinya jangan kamu melarang wanita-wanita itu yang telah habis masa iddahnya untuk menikah lagi, bil audati ila ar-rajul alladhi talaqaha. Bisa jadi kembali kepada laki-laki atau suami yang telah mentalaknya, menceraikannya, walam yuraji'ha, dan dia tidak merujuknya. Selama masa iddah dia tidak merujuk sampai selesai iddahnya, kemudian dia pengen menikah lagi, jangan dihalang-halangi. Ini kepada para wali.
hatta qadat iddatuha. Ya walaupun belum dirujuk-rujuk sampai habis masa iddahnya, boleh selama itu bukan tolak bain kubra, maka tidak boleh dilarang. Cuman bedanya ketika kemarin rujuk itu tidak perlu akad yang baru. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, maka nanti harus ada maharnya dan seterusnya. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalimat idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ay bima'na idza radiya az-zawjul mutalliq, kalau memang suami yang mentalak tadi ridha mau, ayyaruddaha ilaihi. Mau apa? Ayyaruddaha, kembali kepada istrinya yang ditalak tadi. Mau kembali kepadanya. Istrinya juga ridha wa radiyat hiya bidzalik. Macam-macam memang kondisi ketika seorang wanita itu ditalak. Anjurannya kemarin kalau masa iddahnya sudah mau habis, segera rujuk, fa'amsikuhunna. Atau kalau enggak ya sudah, ceraikan. Nah ini kondisinya sudah selesai masa iddahnya, sudah enggak dirujuk lagi sampai habis masa iddahnya. Tapi tiba-tiba pengen lagi balik, pengen balik lagi, maka tidak boleh dilarang selama suami yang menceraikan tadi ridha mau menerima dan istri yang diceraikan tadi juga radiyat, artinya dia ridha. Mungkin Allah kasih sadarnya setelah selesai masa iddah. Berikutnya kalimat dzalika yu'adzu bihi. Dzalika ism isyarah, isyaratun ila kalim an-nahyi 'anil 'adl. Ya. Larangan jangan sampai menghalang-halangi. An-nahyu 'anil 'adli yukallifu bi ahlal iman. Jadi itu membebani orang yang ahlul iman, idhum al-qadirun 'ala ta'ah, karena mereka orang yang mampu untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi siapapun yang dikatakan yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya jangan itu dihalang-halangi. Dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum azka lakum ay isyaratun ila tarkil 'adl khairun lakum minal 'adl. Jadi al-'adl menghalang-halangi mereka mau menikah lagi, artinya meninggalkan perbuatan tersebut itu lebih baik daripada menghalang-halangi mereka kalau sudah saling ridha untuk menikah lagi. Wa athaharu liqulubikum, dan itu lebih suci, lebih bersih di hati kalian. Ini khitab kepada para wali, orang tua. Idzil 'adlu qad yusabbibu irtikabal fahisyah. Kenapa? Karena menghalang-halangi tersebut qad yusabbib, terkadang bisa menyebabkan mereka ini melakukan fahisyah. Melakukan apa? Fahisyah, artinya perbuatan zina. Makna al-ayah al-karimah,
makna ayat yang barusan kita baca, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 232. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para wali, bisa jadi ayahnya, bisa jadi saudara laki-lakinya, bisa jadi paman-pamannya, yang menjadi wali wanita yang diceraikan tadi. Allah Subhanahu wa taala melarang para wali yang mengurusi wanita-wanita dalam kondisi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Melarang apa? Menghalangi wanita yang dicerai tadi dengan cerai bukan bain kubro, artinya talqatan, baru satu cerai, masa iddah habis, enggak rujuk-rujuk, au talqataini faqat, atau sudah talak dua, sampai masa iddah habis enggak dirujuk. Min an ta'uda ila zawjiha, yang mana dia ingin kembali kepada suaminya, alladzi talaqaha, yang telah menceraikannya, yang telah mentalaknya. Wa banat minhu binqidha'i iddatiha, dan telah jelas darinya habis masa iddahnya. Jadi masa iddahnya sudah habis. Idza radiyat hiya bizawaj, kalau memang wanita yang diceraikan tadi dengan satu kali cerai atau dua kali cerai sudah habis masa iddahnya, itu ridha, menerima bizawaji minhu marratan ukhra, artinya dia ingin menikah lagi dengan suaminya, mungkin ingin memperbaiki. Kadang-kadang kalau orang tua ikut campur terlalu jauh, itu memang jadi bumerang juga. Selama tidak melanggar perintah Allah, orang tua memang jangan ikut terlalu jauh. Para wali seperti itu. Wa radiya huwa, dan suami yang menceraikan tadi, baik dengan satu kali cerai atau dua kali cerai, dan masa iddahnya habis dia belum merujuk, dia ridha. Wa azima, tadi dengan syarat wa azima, dan dua-duanya berazam, alal muashir atau alal muasyarah al hasanah bil ma'ruf. Dua-duanya punya azam apa? Ingin membangun keluarga dengan muasyarah al-hasanah, dengan mengauli masing-masing dengan muasyarah hasanah, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wa kanat hadhihi al-ayah istijabatan li ukhti Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Ini adalah sebagai bentuk jawaban, ada asbabun nuzulnya. Jadi saudara perempuan Ma'qil bin Yasar itu berdoa minta kepada Allah supaya apa? Dia itu ingin kembali kepada suaminya yang menceraikannya dan sudah habis masa iddahnya. Nah, dia punya saudara Ma'qil bin Yasar ini melarang yang enggak boleh, kamu enggak boleh kembali kepada suamimu, sudah habis masa iddahnya. Enak aja kalau bahasa kalau sahabat tidak demikian. Kalau mungkin kalau bahasa kita enak aja, sudah dikasih waktu kamu pengen balik. Nah, wanita ini juga pengen balik. Nah, ceritanya seperti itu, maka turunlah ayat ini. Jangan seorang wali itu menghalangi
Seorang wanita yang sudah diceraikan dan habis masa iddahnya, tapi dia pengen kembali, jangan dihalang-halangi selama itu masih talak 1 atau talak 2. Wa qauluhu ta'ala dzalikum yu'adzu bihi. Ai hadzal nahyi, larangan ini ya, larangan ini artinya larangan jangan menghalangi. Nah, kalau dia pengen nikah lagi walaupun sudah habis masa iddahnya selama masih talak 1 atau talak 2. Nah, larangan ini diberikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Kepada para aulia ahlil iman billahi wal yaumil akhir. Ditujukan kepada mereka ahlul iman yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila mereka diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini kalimat dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau yang merasa iman maka jangan melakukan hal tersebut. Wa akhiran akhbarahum ta'ala, dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka, kepada kita semuanya, anna adama man'il mutallaqah min al-'auda ila zawjiha khairun lahunna. Artinya tidak melarang wanita yang dicerai tadi untuk kembali kepada suaminya itu lebih baik bagi wanita itu, halan wa ma'alan, baik dalam kondisinya atau tempat tinggalnya. Dan juga akhir kehidupannya. Wa atharu liqulubihim, dan itu juga lebih tuhur, lebih suci bagi hati para wali yang dikasih amanah. Wa mujtama'im, dan juga bagi masyarakat yang ada di lingkungan mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka annahu ya'lamu awaqibal umur, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu awaqibal umur. Perkara-perkara yang akan terjadi. Artinya ketika Allah menetapkan hukum seperti ini, Allah itu Maha tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita merasakan Allah itu Maha tahu, wallahu ya'lam, ketika ada hukum kadang-kadang hal tersebut mungkin merasa enggak cocok dengan keinginannya, tunduklah kepada hukum Allah. Wallahu ya'lamu wa hum la ya'lamun, sedangkan mereka termasuk kita-kita ini enggak mengerti apa yang menjadi maslahat tersebut. Ketika Allah memutuskan itu, maka yajib taslim biqabuli syar'i, maka wajib menerima syariat Allah tersebut, baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan. Maka firman Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dari satu ayat ini, sekali lagi satu poin pentingnya adalah hurmatul adl, haram hukumnya melarang wanita yang dicerai dan habis masa iddahnya dia ingin kembali kepada suaminya selama itu masih talak 1 atau talak 2. Kalau mereka sudah ingin, jangan dihalang-halangi.
Seperti ini introspeksi diri juga. Kadang-kadang terjadinya itu campur tangan juga dari para wali yang ingin selalu sudah menikah sebenarnya sudah serahkan kepada suaminya. Kalau sampai terjadi perceraian habis masa iddah, ini hukum yang lain lagi gitu ya. Jangan dihalang-halangi kalau mereka berdua ingin menikah. Insyaallah mereka sudah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, mungkin dia akan lebih sadar. Yang kedua, wujubul wilayah 'alal mar'ah. Wujubul wilayah 'alal mar'ah. Kewajiban adanya wali bagi wanita. Li'annal khitaba fil ayah kana lil awliya. Karena khitab dalam ayat ini adalah kepada para wali wanita. Berarti memang ada wali yang harus didengar. Wanita juga begitu. Kecuali kalau sudah nggak ada wali, ya, maka dia mencari orang yang sangat dipercaya. Selama masih ada wali, jangan sembunyi-sembunyi, pasti ada masalah nanti. Gitu ya. Ini yang kadang-kadang pengen nikah, pengen ta'addud, pengen nikah lagi, walinya nggak tahu, macam-macam. Itu sudah keluar dari konteks ya. Jadi sekali lagi ini wujubul wilayah 'alal mar'ah. Jadi wanita sudah menikah tadi yang dicerai tadi itu masih tetap ada walinya di dalam ayat ini. Yang ketiga, al-mawa'idh tanfa'u ahlal iman li hayati qulubihim. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nasihat seperti ini kan berupa nasihat kadang-kadang berupa anjuran atau larangan. Nah, nasihat-nasihat seperti ini itu akan memberikan manfaat kepada siapa? Kepada ahli iman. Kenapa memberi manfaat? Karena hatinya itu hidup. Walaupun ini konteksnya di dalam ayat masalah ketika wanita itu ingin kembali kepada suaminya walaupun iddahnya sudah habis. Tapi konteksnya kalau lebih luas lagi, setiap ada mau'idhah, nasihat, maka kalau dia mengaku ahli iman, kalau kita mengaku ahli iman, maka itu akan memberikan manfaat. Kenapa? Sebagai tanda bahwasanya hatinya masih hidup. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memang seperti itu kehidupan kita ya. Yang keempat, fimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi al khairu kulluh. Dzalikum azka lakum wa athhar. Di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu semuanya nilainya adalah al khair kullu. Nilainya adalah semuanya baik ya. Positif ada larangan yang dilarang, udah tinggalkan. Yakin kalau hari itu Anda kayaknya tidak cocok dengan hati Anda, ingat itu pasti akan membawa kebaikan. Wat-tuhru jami'uhu, dan semuanya itu akan mensucikan, membersihkan hati kita ya. Jadi nanti setiap ada perintah, kalau itu memang qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima, sami'na wa ata'na ya. Jangan seperti orang-orang
Yahudi, sami'na wa asaina, dengar tapi mereka tidak mau taat. Ini ayat 232. Berikutnya ayat 233. Untuk ayat 233 insyaallah akan kita baca dan kita pelajari pada waktu yang akan datang. Itu mulai dari firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahun. Saya kira cukup pagi hari ini itu. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Nanti ada pembahasan lain lagi setelah masalah-masalah talak, rujuk, kembali ini selesai. Nanti ada hukum lagi, ya, hukum-hukum yang lain yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.